takutlah kalian kepada neraka, waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya, pemantiknya, pembakar api itu yang menjadi besar dua saja kata Allah. Yang pertama manusia, karena manusia ini berminyak Pak. Kita berminyak ya Pak. Kita berminyak Pak. Coba bangun tidur, rasa wajah kita ini keluar minyak Pak, berminyak kita ini. Maka minyak itu kawannya api Pak. Maka mudah saja manusia ini masuk nanti akan membesarkan api. Yang kedua, wal hijarah, jamak, segala macam ragam batu Allah siapkan di dalam neraka itu untuk membuat api neraka itu tetap menjadi hidup. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan hijarah ini bentuknya batu-batu yang sangat besar, yang berwarna hitam, yang panasnya luar biasa, tambah lagi baunya busuk. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu pertama awal bulan November kemarin, tanggal 5, 6, 7, 8, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, memang saya dipanggil oleh tim seleksi namanya UKOM Pak, uji kompetensi calon guru besar, bukan besar kepala Pak ya, calon guru besar ya, kalau bahasa kampusnya profesor, untuk menjalani hukum itu di UIN Syahid Syarif Hidayatullah Jakarta. Biasanya untuk Riau, Palembang, Jambi, Bengkulu itu tempatnya di Jambi Pak. Tapi nampaknya karena mungkin faktor waktu, kemudian penghematan biaya, untuk yang periode kami ini semuanya dikumpulkan di Jakarta. Jumlahnya kurang lebih 110 sampai 115 orang se-Indonesia, baik dari perguruan tinggi agama Islam maupun non-Islam, karena ada juga dari Hindu, juga ada dari Kristen dan dari Katolik. Nah, kebetulan dari UIN Pekanbaru, Riau, itu hanya 2 orang yang dianggap memenuhi syarat. Satu Dr. Azni Al-Khudri di bidang hukum Islam, dan yang kedua yang di depan Bapak Ibu sekarang ini, Khairun Nas Jamal. Saya ini tetap anak-anak Bapak Ibu sekalian, karena saya anggap Bapak-bapak sekalian ini kan orang-orang tua saya. Jadi saya dianggap layak untuk mengikuti hukum itu untuk bidang tafsir Pak. Dan saya merasa tidak ada kajian tafsir saya sehebat yang saya lakukan di Masjid Al-Furqan ini. Kurang lebih 8 tahun, bukan sekali sebulan Pak, tapi sekali seminggu. Inilah yang membuat saya mungkin salah satunya bisa ya berkiprah sedikit, dan alhamdulillah hasil hukumnya sudah dijalani dengan baik. Ya, kalau ukuran saya sebagai dosen rasanya bisa dijawablah pertanyaan dari 3 guru besar yang menjadi tim penguji. Dan kalau diukur dengan nilai mungkin tuh Pak Tua, ya mungkin B+ lah Pak ya. Kalau dibilang A nanti sombong pula ya Pak. B+ lah insyaallah. Dan menurut informasi, kalau andaikan nanti bisa, TMT-nya itu tanggal mulai tugasnya itu 1 Desember 2025 ini. Jadi mohon doa Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak ada kendala di pengumumannya, kemudian di SK-nya, karena nanti yang akan mengeluarkan SK itu adalah Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi kata tim penguji kemarin itu, Bapak nanti kalau jadi profesor di bidang tafsir itu harus bisa melengkapi Profesor Dr. Quraish Shihab dan Profesor Dr. Nasaruddin
Umar. Jadi saya terbayang, ya Allah, saya bilang ini ilmu tak seberapa, tapi begitulah proses yang harus dijalani. Dan ini bukan untuk gagah-gagahan Bapak dan Ibu, tidak. Ini satu, saya memang sudah punya kesempatan itu. Yang kedua, memang secara linier itu mata kuliahnya memang ke situ semua, Pak. S1 saya di tafsir, S2 saya di tafsir, S3 saya di tafsir. Nah, itulah yang membuat mungkin peluangnya ada. Nah, jadi bukan untuk gagah-gagahan, dan ini adalah cita-cita setiap dosen, ya Pak ya. Karena kami di kampus itu satu-satunya jalan mendapatkan profesor itu Bapak Ibu hanya di kampus, Pak. Ya, jadi doktor pun dia, tapi dia di dinas itu tak bisa. Dia di apa, tak bisa. Satu-satunya memang harus melalui kampus. Karena ada 3 kriteria penilaian itu, yaitu dari segi pendidikan, yang kedua pengajaran, yang ketiga pengabdian masyarakat. Itulah yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Minta doa Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah mudahkan, dan mudah-mudahan tetap rendah hati, tetap diundang ke Masjid Al-Furqan ini untuk menyampaikan tausiahnya insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita tentang surah yang kedua, Pak ya. Surah Al-Baqarah ayatnya 25 lagi ya. 25. Oke. Ayatnya 25. Oke. Mari kita baca sama-sama, tapi bagus kita awali dari 24, Pak, biar nanti nyambung dengan pesan Allah yang sebelumnya yang sudah kita bahas. Kita baca sama-sama 25, 20, 24, 25, 26. 3 ayat lah malam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم.
Bapak Ibu yang saya hormati, ayat 24 yang kita bacakan pertama tadi itu berkaitan dengan kepercayaan atau keraguan-raguan orang terhadap Al-Quran. Jadi Allah menantang, kalau kamu memang jago, kalau kamu memang merasa benar, tolonglah datangkan satu surah semisal surah di dalam Al-Quran. Maka bisurah ini itu kan bentuknya umum, artinya Allah tantang. Kalau bisa datangkan surah yang panjang, datangkan surah yang panjang. Tak bisa mendatangkan surah yang panjang, datangkan surah yang pendek. Itu dah surah gitu. Maka Allah tidak mengatakan bisurah, tapi bisuratin, ini umum sifatnya. Silakan kalian datangkan surah yang panjang kalau sanggup, dan kalau kalian tidak sanggup silakan datangkan surah yang pendek. Apa surah yang paling pendek di dalam Al-Quran? Inna a'tayna kal kautsar. Maka ternyata ayat ini sudah 1400 tahun umurnya, Pak. Ternyata hari ini, sampai hari ini, sampai detik ini, kita tak pernah menemukan ada surah yang dibuat oleh manusia yang setara hebatnya dengan surah Al-Kautsar. Tidak ada. Bacalah sejarah, tengoklah karya-karya orang yang ingin menyaingi Al-Quran. Nah, ini menunjukkan memang Al-Quran ini bukan buatan manusia, tapi dia adalah kalam Allah. Maka pasti siapapun tidak akan mampu menyaingi kalam Allah selagi dia adalah manusia. Satu-satunya yang mampu membuat ini hanya Allah saja. Nah, itu yang pertama. Oleh sebab itu Allah kemudian mengingatkan, fa illam taf'alu, kalau kalian tidak sanggup mendatangkan satu surah seperti surah yang ada di dalam Al-Quran itu, walan taf'alu, kemudian Allah kunci, Pak. Allah tidak mengatakan walam taf'alu, tapi Allah mengatakan walan. Pernah kita bahas lan itu. Lan itu kalau lam bisa jadi hari ini tidak, besok iya. Tahun ini tidak, tahun depan iya. Tapi kalau walan, dan Allah katakan di sini walan taf'alu. Nah, inilah yang menunjukkan betul-betul tidak akan ada yang mampu. Maka Allah ingatkan, kalian pasti tidak akan mampu mendatangkan seperti surah itu. Tak akan sanggup kalian, baik itu kalian sendiri-sendiri, atau kalian bawa seluruh manusia, atau kalian ikut sertakan jin, atau hari ini kalian ikutkan AI. Sekarang ada yang baru tuh, Pak, AI. Dan ini kemarin menjadi salah satu yang ditanyakan oleh tim penguji kepada saya. Karena di dalam slide itu memang harus dibawa AI untuk membantu pengajaran dari kuliah yang kita lakukan. Apa fungsi AI di dalam mata kuliah kita? Dan saya jawab, AI itu membantu. Kalau untuk tafsir membantu dia, Pak. Ya, bisa kita temukan dengan cepat itu. Ada qiraat yang mutawatir, ada qiraat yang syadz. Yang syadz ini yang tidak mencukupi syarat untuk disebut dengan qiraat yang bisa kita bawa di dalam Al-Quran. Salah satunya yang saya tulis itu kan tentang ekoteologi. Jadi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Jadi qiraat yang mutawatirnya, kerusakan itu banyak dilakukan oleh satu orang. Ya, kerusakan alam ini itu umumnya dilakukan oleh satu orang, orang per orang. Siapa orang per orang itu? Bisa jadi pemimpin, Pak. Bupati, dia satu orang. Dari mana kerusakan dia lakukan? Dari kebijakan dia. Gubernur, dia satu orang. Dia rusak alam ini, Pak, dengan memberikan izin membuka tambang, membuat sawit, ya kan? Atau presiden, dia satu orang. Nah, itu yang mutawatirnya. Ternyata ada qiraat syadznya.
liyufsidu fiha wa yuhlikul hartha wan nasl. Ternyata kerusakan itu tidak hanya disebabkan oleh satu orang, tapi bacaan lain yang syadz, yang tak masuk ke dalam bacaan Al-Quran yang resmi, itu kerusakan itu dilakukan oleh bersama-sama. Artinya satu orang membuat kebijakan itu dilaksanakan dengan banyak orang, Pak. Ya, PT-nya lah, aparat backingnya lah, orang pajaknya kah, BPN-nya kah, akhirnya rusaklah perkebunan, rusaklah hutan. Ini yang dirasakan sekarang di Solo, ya kan Pak ya? Udah ada yang minta sumbangan tadi Pak di Simpang Panam tuh, bantulah Solo. Ternyata hari ini terjadi di Tapanuli Selatan. La ilaha illallah. Bahasa Minangnya galodo ya Pak. Itu yang ngalir itu lumpur satu, yang kedua pohon-pohon besar. Rupanya ditebanglah pohon-pohon itu, diganti semuanya dengan sawit. Selesai kita. Hukum tidak ditegakkan, kebijakan tak dipantau, dibuat seenaknya. Akhirnya Allah mengingatkan dalam sebuah ayat, zaharal fasadu fil barri wal bahr. Sudah tampak kerusakan itu fil barri, di darat, wal bahri, di laut. Tapi Allah tidak ingin kerusakan itu begitu saja terjadi. Liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah ingin agar kita sadar, maka dirasakanlah akibat kerusakan itu. Siapa yang merasakan? Masyarakat, Pak. Tenggelamlah rumah, hancurlah rumah, terbawalah mobil, segala macam itu. Tapi Allah inginkan la'allahum yarji'un. Kalau bisa sesudah kalian merasakan cobaan ini, sadar ya, kata Allah. Balik ke pangkal jalan ya. Benarlah dalam hidup ya. Buatlah kebijakan yang pro kepada alam. Selama ini kebijakannya pro kepada siapa? Pro oligarki, Pak. Maka ada satu PT dia punya 400.000 hektar. Ada satu perusahaan dia punya 1 juta hektar. Ada saat itu masyarakat yang tak punya tanah. Itu tadi. Apakah kita tidak mau mengambil pelajaran? Itu yang ditanyakan kepada saya. Jadi kata saya, AI itu bagus Bu. Ada Profesor Eka dari Banda Aceh yang nanya saya. Terus AI bisa enggak untuk Quran AI semua? Enggak bisa. Jadi AI untuk tafsir bisa, tapi kalau untuk Quran, baca Qurannya, untuk qiraatnya enggak bisa AI. Dia mesti langsung berjumpa dengan guru. Harus. Jadi ada satu sisi yang bisa dibantu oleh AI, tapi ada yang prinsip harus datang kepada guru. Karena salah satu cara belajar yang paling baik Al-Quran itu adalah namanya at-talaqqi. Talaqqi itu jumpa Pak, 4 mata. Guru membaca, murid mendengar. Oh macam ini bacaannya ya. Kemudian murid membaca, guru mendengar. Kalau salah langsung diperbaiki oleh guru. Kalau AI nggak bisa Pak. Nah itu dia. Jadi ada satu sisi yang bisa dibantu dengan AI, tapi ada sisi tertentu yang itu merupakan prinsip tidak bisa diselesaikan dengan AI. Masih wajib untuk berjumpa dengan guru. Apalagi dalam baca Quran itu ada sanadnya Pak. Sanad itu kan harus berjumpa itu antara guru dengan murid, sehingga quality controlnya tetap terpantau. Nah itu di salah satu pertanyaannya kepada saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah gariskan kalian sampai kapanpun tidak akan mampu mendatangkan semisal Al-Qur'an. Oleh sebab itu, kalau memang tak mampu, angkat tangan. Akui sajalah. Nah, itu dia. Terimalah Al-Qur'an ini sebagai kalam Allah yang menjadi hudan, petunjuk bagi hidup kalian sampai akhir zaman. Yang Quran ini salihun, itu salih itu artinya benar, cocok untuk apa? Likulli zamanin, untuk setiap masa, wa makanin, untuk setiap tempat. Tidak akan ragu kita Quran. Maka Allah ingatkan, angkat tangan kalian, menyerahlah kalian, ya, tunduklah kalian, fattaqun nar, dan takutlah kepada api neraka.
Kalau tidak sanggup apa lagi, Pak? Udahlah, terima aja lah Quran ini. Yakin adalah inilah sebuah kebenaran yang datang dari Allah. Bukan Nabi Muhammad yang membuat, tapi Allah. Fattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya, pemantiknya, pembakar api itu yang menjadi besar dua saja kata Allah. Yang pertama manusia, karena manusia ini berminyak, Pak. Kita berminyak ya, Pak ya? Kita berminyak, Pak. Coba bangun tidur, rasa wajah kita ini keluar minyak, Pak. Berminyak kita. Maka minyak itu kawannya api, Pak. Maka mudah saja manusia ini masuk nanti akan membesarkan api. Yang kedua, wal hijarah, jamak, segala macam ragam batu Allah siapkan di dalam neraka itu untuk membuat api neraka itu tetap menjadi hidup. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan hijarah ini bentuknya batu-batu yang sangat besar, yang berwarna hitam, yang panasnya luar biasa, tambah lagi baunya busuk. Nah, itulah yang akan menjadi bahan bakar untuk membuat api neraka itu tak akan pernah padam. Oleh sebab itu, ya, yakini Quran, takutlah kepada Allah, jadilah insan yang muttaqin, dan takutlah kepada azab-azab yang sudah disiapkan oleh Allah. Untuk siapa azab itu? Uiddat lil kafirin. Allah persiapkan, Allah akan berikan, Allah sediakan untuk orang-orang kafir. Ya, semoga tidak ada sebesar zarrah pun sifat kekafiran dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian, agar kita tidak mendapatkan apa yang Allah siapkan di dalam neraka yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kedua. Kalau ini kan agak berat nih. Kafir dibakar, sengsara. Nah, sekarang untuk kita yang beriman, Allah berikan kita busyra, kabar gembira yang menyenangkan kita. Tapi ini tidak didapatkan dengan mudah, Bapak Ibu sekalian. Harus ada usaha yang sungguh-sungguh, harus ada istiqamah yang terus-menerus, harus ada upaya untuk mengalahkan hawa nafsu, harus ada upaya untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa kata Allah? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Wahai Muhammad, kata Allah. Ini kan tidak disebutkan Nabi Muhammad ini, tapi ini perintah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umat beliau. Berikan kabar gembira, sampaikan kabar gembira untuk siapa? Dua. Dan ini seperti dua sisi mata uang. Dia mesti saling melengkapi. Tidak bisa hilang salah satu, Bapak Ibu. Kalau hilang salah satunya, tak akan dapat busyra ini. Mesti sejalan, seiring dia, ya. Ada langkah kanan, ada langkah kiri. Siapa yang mendapatkan busyra itu? Satu, kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ada iman di dalam dadanya. Yang iman itu harus dia pelihara, yang iman itu harus dia jaga, harus ada, Pak. Meskipun mithqala dzarrah, meskipun hanya sebesar dzarrah, yang penting ada iman. Karena itu yang membedakan penduduk neraka dan penduduk sorga, iman yang sebesar dzarrah itulah. Kan pernah kita bahas dulu, Allah memasukkan pada akhirnya orang neraka ke dalam surga sesudah ditemukan dalam hatinya itu iman, yang iman itu hanya sebesar dzarrah. Kalau tak ada iman sebesar dzarrah itu, dia akan dikekalkan oleh Allah di dalam neraka. Itulah iman itu pentingnya. Ya, sebesar dzarrah itu masih ada peluang untuk masuk surga walaupun sudah sekian lama di dalam neraka. Tapi janganlah itu kita cita-citakan. Kita besarkan iman itu, ya, kita rawat iman itu baik-baik. Tidak kita kotori dengan apapun, dengan kemusyrikan, dengan kesombongan, ya, dengan kemaksiatan. Kalaupun ada yang kemudian tergoda, cepat lagi balik kanan dengan cara
istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iman, orang beriman. Yang kedua, tak cukup dengan iman, Pak. Karena iman ini perlu bukti, ya kan? Iman ini perlu bukti. Perlu kenyataan, perlu realitas. Walaupun memang iman itu kan disebutkan, iman itu kan konsepnya al-imanu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal a'malu bil jawarih. Meyakini dengan hati, mempertegas dengan lisan, kemudian membuktikan dengan perbuatan. Tapi kecenderungan selama ini banyak iman itu ada di dalam dada kita. Itu sudah modal awal. Maka iman itu kata Allah harus dibuktikan dalam realitas kehidupan kalian dengan apa? Wa amilus sholihat. Maka buktikanlah iman kita itu dengan melaksanakan berbagai macam sholihat. Dia jamak nih Pak. Sholihatun satu, sholihata ini dua, sholihatun banyak yang soleh. Jadi ya jadilah bapak yang soleh, jadilah suami yang soleh, jadilah tetangga yang soleh, jadilah pengurus yang soleh, jadilah imam yang soleh, jadilah makmum yang soleh, jadilah pedagang yang soleh, jadilah pemborong yang soleh. Harus soleh semua. Jadilah ASN yang soleh. Itu dia. Memang soleh itu. Itu bukti daripada iman tadi itu. Berbuatlah kesalehan itu di bidang kita masing-masing. Kalau dia pedagang, jadilah pedagang yang jujur, tidak menipu orang. Ya, sebab kadang-kadang banyak penipuan Pak yang harus kita sadari Pak. Jangan terjebak. Saya ada cerita kawan kemarin, dia mau nukar mobil Pak. Nah akhirnya ada yang entah siapa jumpa orang percaya bagus, yuk kita pergi ke showroom. Bapak mau tukar mobil apa? Mobil dari Avanza ke Innova, ya kan? Ya ini Pak, kok pulang Pak? Tambah sedikit uangnya Pak. Ya oke, silakan. Oh enak pakai 3 bulan. Udah 3 bulan datang pemilik showroom tuh Pak. Mobil Bapak kami tarik karena sudah habis rentalnya. 2 orang kawan saya Pak, hakim MTQ kena. Akhirnya mobil hilang. Mobil lama hilang, mobil baru pun lenyap. Oh, itu penipuan ya Allah. Kok ada orang tega macam itu? Bapak rental tuh Pak, rupanya iya. Tidak dibaca-baca apa namanya itu, klausul perjanjiannya itu. Maka kalau perjanjian itu memang Allah sudah ingatkan, faktubuh, ya, tulis itu bukan hanya ditulis tapi juga dibaca, Pak. Dibaca dia. Sampai sedetail, karena kita takut ada jebakan Batman di situ yang pada akhirnya merugikan kita. Tanda tangan tuh itu mahal loh, ya, tanda tangan tuh luar biasa mahalnya itu. Nah maka mari kita beramal soleh sesuai dengan tupoksi kita masing-masing untuk membuktikan iman kita. Istri, ya lakukanlah amal soleh, berbaktilah dengan suami sebaik-baiknya. Suami, beramal solehlah, berbuat baiklah sebaik-baiknya kepada istrinya. Anak, jadilah anak yang soleh, mengabdilah dengan orang tuanya sebaik-baiknya. Itulah soleh. Dan ini seluruh sisi kehidupan kita. Artinya setiap aktivitas kita itu kalau bisa memang lambangnya itu adalah kesalehan. Ya, saleh itu pasti disukai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Wa amis sholihat. Apa kabar gembiranya untuk 2 orang yang mulia ini kata Allah? Alladzina amanu wa amilus sholihat ini. 1 kata Allah, yang akan mereka dapatkan jannatun annalahum, bahwasanya bagi mereka, lahum itu kembali kepada alladzina amanu wa amilus sholihat. Bagi mereka, untuk mereka, disiapkan untuk mereka jannatin, surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawah surga itu, al-anhar, berbagai macam sungai. Nahrun, sungai 1, nahrani, sungai 2, anharun, sungai yang banyak. Maka surga itu identik dengan
sungai. Indah sungai itu, Pak. Ya, sungai itu indah. Maka kalau orang Cina dia cari rumah tuh, cari lokasi biasanya dekat sungai. Entah ada feng shui-nya atau apa. Kalau kita enggak, sungai ini malah jadi tempat apa bagi kita? Tempat pembuangan sampah. Ini yang harus diubah nanti ini. Diubah. Ternyata sungai itu lambang surga. Maka bisa kita buat di dunia sungai yang selama ini jorok, kotor. Yuk kita sama-sama jaga sungai itu. Sungai bukan tempat pembuangan sampah. Kalau selama ini kebiasaan orang kita, ada sungai, ada rumah. Rumah bagian dekat sungai itu bagian mana? Bagian dapur ya Pak. Selesai nyuci piring, ya Pak. Kemudian ada septic tank, sungai. 4.000 rumah di hulu, yang septic tanknya dibuang ke sungai, yang di hilir kira-kira dalam apa dia Pak? Bekuroknya Pak. Betul Pak. Nah, sekarang kita ubah. Nah, sudah mulai nampak ini. Tapi harus memang ditegaskan Pak. Makanya saya bilang ekoteologi tadi itu artinya kita menjaga alam, yang alam itu memang disuruh oleh Allah untuk menjaganya, dan itu bagian daripada ibadah kepada Allah. Nah, mungkin berubahlah nanti kalau punya rumah, bagian depannya yang dihadapkan ke sungai. Nah, iya. Pasti bagus, indah kalau ditata dengan sebaik-baiknya. Saya pernah mencontohkan di Malaka itu ada sungai Malaka. Ya, itu ada perahu-perahunya Pak ya. Itu sekali naik Pak 25 ringgit. Satu perahu itu bisa 10 sampai 15 orang. Ada puluhan perahu. Coba jadi duit dia Pak. Maka ternyata rahasianya hotel-hotel, rumah-rumah yang biasa ini tidak bagus, mereka cat ya, kasih lampu-lampu. Kemudian diharapkan ke arah sungai. Sungainya dijaga dari sampah dan kotoran. Ternyata luar biasa dahsyat. Kita di Pekanbaru banyak, ada sungai Sail, ada sungai Siak, tapi apa? Tidak ada. Tidak kita manfaatkan Pak. Paling-paling untuk mancing. Ikannya pun tak ada lagi. Tak ada lagi. Saya mancing dulu Pak. Tak ada lauknya Pak. 4 jam 5 jam di situ tak ada ikannya. Dapat ikan pantau sebesar ini. Kapan saya berhenti mancing? Orang masuk ke rumah saya mencuri, dibawanya tas pancing saya Pak. Selesai. Maka sampai sekarang tak jadi mancing-mancing nih. Jadi identik nih surga dengan anhar. Yang kalau dalam hadis itu anhar itu 4 kata Rasulullah. Ada mimma, ada air yang jernih. Yang kedua min asal, dari madu. Ada min laban, dari susu. Ada min khamrin, ada dari khamr. 4 sungai kata Rasulullah yang mengalir nanti ke rumah kita di surga itu. Ada Pak Hari rumah saya, Bapak Ketua rumah Pak Irfan, semuanya lah surga gitu. Masya Allah. Nah, kita minta perahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, kan agar bisa berlayar. Jadi mampir nanti ke rumah masing-masing. Insya Allah luar biasa Pak. Bolehlah kita cita-cita masuk surga lah ya, tapi jangan pernah bercita-cita masuk neraka. Tajri min tahtihal anhar. Apa yang mereka dapatkan kata Allah di dalam surga itu? Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Setiap mereka mendapatkan rizki dari Allah, min thamara, dari buah-buahan. Nah, ternyata memang surga itu juga identik dengan buah-buahan yang itu merupakan rezeki, macam-macam buahnya, ya kan? Tentu enak, tentu segar. Berarti buah-buahan ini memang bagian yang sangat penting untuk kehidupan surga, dan pasti penting juga untuk kehidupan dunia kita. Itu lambang Pak, lambang kemewahan itu buah-buahan. Betul, bukan hanya kemewahan, sebetulnya lambang kesehatan gitu kan. Dan kita, saya kira bisa dengan negara tropis macam kita ini, saya kira tidak ada alasan kita tak bisa menikmati buah-buahan. Apalagi negara kita ini kan tubur ya, gemah ripah, loh jinawi, batu dan kayu jadi tanaman. Nah, itu dia. Tanamlah buah-buahan itu kalau payah membelinya. Dan ini bisa menjadi investasi yang berpahala untuk kita. Ekoteologi lagi ya. Nanti mudah-mudahan tafsir saya itu memang tafsir arahnya ke ekoteologi, bagaimana membangkitkan alam ini agar tetap lestari
Alam ini ibarat pinjaman yang harus kita kembalikan ke anak cucu kita. Bukan milik kita, Pak, tapi pinjaman. Kita jaga sebaik-baiknya agar mereka yang hidup 50 tahun yang akan datang tetap lestari dengan alam yang luar biasa ini. Apa ceritanya tadi ini? Buah-buahan tadi itu. Kita tanam buah-buahan, Pak. Betul, ada buahan jangka pendek, ada buah-buahan jangka menengah, ada buah-buahan jangka panjang. Yang jangka pendek itu kates. Kates sudah payah deh, Pak. Gali-gali disemaikan apanya itu, satu apa itu paling-paling 20.000, Pak ya. Tumbuh dia, Pak. Kasih NPK Mutiara tuh, sambil nyangkul, badan kita berkeringat, tumbuh dia. Itu segar menengoknya. Dapat buahnya. Kasih tetangga, ya kan? Kalau dia berbuah, kasih tetangga. Sebab pohon itu makin diberikan kepada orang, makin berkah dia. Berkah dia. Ada kelas menengahnya, masa menengahnya. Itu mungkin ya kayak mangga ya, Pak ya. Cuman mangganya agak berisiko sedikit, Pak. Kalau tidak rajin nyemprot kita, berulat-ulat dia. Rambutan lah mungkin. Rambutan, apalagi musim rambutan sekarang ini, tanam. Kata Rasulullah, kalau kamu menanam sesuatu, ini Rasulullah yang mengatakan, konsepnya bukan untuk perut kita saja, tapi ada ibadah di dalamnya. Kalau kamu menanam sesuatu, lantas dia berbuah, kamu kemudian sudah mati, lantas buahnya itu diambil oleh orang itu jadi sedekah, atau dimakan oleh binatang, dia jadi sedekah, atau dimakan oleh keluargamu, dia jadi sedekah. Jadi sedekah. Jadi kita disuruh nanam. Jangan biarkan ada bagian dari rumah kita itu yang halamannya kosong. Kita kan banyak ditanam rumput. Tidak bisa, Pak, tidak cukup rumput itu. Galilah dia, tanam. Atau tanam kelapa, yang kelas lama itu kelapa. Atau tanam durian. Betul, Pak. Musaking. Betul, satu batang aja cukup itu. Insya Allah 4 tahun berbuah dia, Pak. Kasih tetangga. Iya kan? Ada Ustadz Hairunas datang, Ustadz itu agak 2 biji. 700.000 sekilo, Pak. Iya, Pak ya. Betul, ini tujuannya untuk melestarikan sekaligus jalan untuk berinvestasi kehidupan akhirat kita. Jadi ini masih kita bicara buah masih nih, Pak. Belum lagi macam apa buahnya, rasanya. Ini masih makin menarik nih minggu depan insyaallah. Insyaallah ya. Jadi inilah bagian daripada rizki yang Allah persiapkan bagi dua kelompok manusia ini, alladzina amanu wa amilus shalihat. Maka jadikan ini sebagai jati diri kita. Kita adalah insan yang beriman sekaligus insan yang gemar melaksanakan amal saleh. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekali lagi mohon doa setulus-tulusnya, mudah-mudahan tidak ada halangan untuk mendapatkan cita-cita tadi insyaallah. Mudah-mudahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.